Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa kembali menyapa saudara siang hari ini dalam ibadah raya kita. Saya berdoa dimanapun saudara berada saat ini, biarlah kiranya hadirat Tuhan memenuhkan setiap hati kita, pribadi lepas pribadi. Saya Vika akan menyampaikan informasi gereja kita sepanjang minggu ini. Berikut informasinya. Seperti biasa, gereja kita mengadakan Cool Young Pro setiap hari Senin pukul 7.30 malam, dan untuk Cool Family diadakan setiap hari Jumat pukul 7.30 malam. Kami menghimbau bagi seluruh jemaat BCA untuk sama-sama bergabung di dalam Cool ini. Dan setiap hari Selasa, gereja kita mengadakan menara doa pada pukul 7.30 malam. Mari saudara-saudara, kita bergabung dalam doa ini karena kita akan berdoa bagi bangsa-bangsa, menopang jiwa-jiwa dan juga keluarga-keluarga.
Dan setiap hari Kamis dan Jumat, gereja kita juga mengadakan doa pagi bersama yang bertema Morning with Jesus pada pukul 5 pagi. Doa ini terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan, dan kami menghimbau, marilah kita sama-sama masuk dalam doa ini. Kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan merasakan hadirat Tuhan. Dan seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang minggu ini, kita akan ikuti melalui Zoom online. Demikianlah informasi gereja kita sepanjang minggu ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa ibadah siang hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur atas segala berkat, rahmat, perlindungan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap keluarga-keluarga siang hari ini. Oleh karena itu kami datang ke hadapan-Mu, kami membawa korban syukur kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami. Pada saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, ada kuasa, ada berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah bagi setiap kami yang menyaksikan ibadah siang hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah di setiap rumah-rumah Tuhan, di mana kami ikut dalam ibadah online ini. Kami menyerahkan ibadah siang hari ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
sembah-Mu, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami dan kami mau katakan terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
bersyukur Tuhan, Engkau baik, kasih-Mu mengalir. Oh, kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami Tuhan. Uriala Bashanda Ralarabo, Kiriala Bashanda Naralaba. Kami menyembah-Mu. Mari saudara angkat tangan-Mu, bilang terima kasih, bilang Engkau baik Tuhan. Oh, untuk selamanya Engkau baik, untuk selamanya Engkau setia, selamanya kasih-Mu sempurna. Hinara Bashanda, kami menyembah-Mu Tuhan. Hinara Bashanda Ralabo. Kaulah yang terima penyembahan setiap kami, dan kami mau katakan Tuhan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, let's sing how great. Yes, Lord, You are great. You are so, so great. And all will see how great is our God. Let's lift your hands high and sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Jesus' name above all names, You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Yes, Lord, sing with me, how great is our God. And also say how great is our God. And all will see how great all will see how great, all will see how great is our God. Beri sorak-sorai yang terbaik, haleluya. Apa kabar pagi hari ini saudara? Luar biasa. Dari awal kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa di dalam ibadah pagi hari ini yang diberkati Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati Tuhan dan Tuhan hadir di tengah kita. Ada hal yang penting di dalam langkah hidup kita. Setiap hari kita melangkah. Dari tempat tidur kita turun dari tempat tidur. Seringkali orang ada yang berlutut, ada yang berdoa, ada yang langsung ke restroom, ya, ada yang
Pokoknya tiap hari kita melangkah. Tapi ada langkah-langkah rohani yang penting hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kita tentang kehidupan doa. A prayer life. Ya, ada langkah-langkah yang penting untuk kita memiliki kehidupan doa. Nah, doa itu bagi sebagian orang Kristen sepertinya menjadi sekunder. Di tempat yang lain, mungkin di kepercayaan lain menjadi primer. Tapi hari ini saya mau undang kita kembali supaya kita memperhatikan kehidupan Kristen kita, kehidupan Kristiani kita yang dibangun di atas hubungan dengan surga, hubungan dengan Allah yang benar. Saudara, banyak yang meremehkan soal doa sehingga gereja boleh besar, tapi kalau prayer meeting, hanya sekelompok kecil. Ya, saudara, gereja kita dari awal dipanggil menjadi gereja yang berdoa. Dan kita tidak melupakan hal ini. Menjadi pribadi yang berdoa, keluarga yang berdoa. Menjadi rumah doa, gereja yang berdoa. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi kepada kita pagi hari ini untuk diingatkan bahwa dasar kekristenan kita di dalam koneksi dengan surga, relationship dengan surga is prayer. Wah, itu tugas para orang-orang pendoa syafaat, Pastor Johan, saudara. Oh, itu tugas para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengerja. Saya yakin tidak. Semua kita yang melayani Tuhan, semua kita yang mencintai Tuhan, semua kita yang dipanggil untuk menguduskan Sabat, semua kita yang hari ini menjadi orang percaya. Maka kita adalah orang-orang yang perlu memperhatikan tentang doa ini. Tragedi terbesar dari manusia itu bukanlah saat dia mati. It's not death. Tragedi terbesar dari manusia pada waktu seorang tidak tahu tentang tujuan hidupnya, purpose of his life. Sedih, saudara. Without purpose akan misleading, salah arah. Hari ini kita datang ke sini pakai masker, ada purpose. Hari ini kita semua mau bersekutu dalam perjamuan kudus, ada cawan, roti, anggur, ada purpose, tujuannya ada. Saudara datang pakai sepatu, rapi ke tempat ini, ada purpose, supaya kita ketemu yang lain juga segar. Semua dalam hidup ini ada purpose. Kalau enggak, kita akan bertanya, ini untuk apa ya bunga? Ya untuk membuat indah pemandangan di mimbar ini. Untuk apa mikrofon ini? Supaya ada fungsi sampai belakang bisa dengar. Di rumah saudara bisa nikmati. Saudara, ada purpose, ada tujuan di dalam segala sesuatu. Purpose adalah the original of intent. Ada maksud yang murni, maksud yang mendasar, maksud yang terpenting. Itu purpose. Hari ini tentunya doa punya purpose. Kalau tidak, ngapain kita berdoa? Saudara punya banyak teman, lalu teman berkata, kalau Allahmu maha tahu, maha mampu, God is a sovereign God, berdaulat, ngapain kita berdoa? Dia bisa bikin sesuai maunya Tuhan, maunya Allah, kan dia berdaulat. Saudara, pertanyaan-pertanyaan semacam ini seringkali sulit dijawab oleh orang Kristen. Oh iya ya, ngapain kita berdoa? Saudara, mana yang lebih penting, tangan Tuhan, the hands of God, tangan Allah, atau the mind of God? Bagi saya, bagi kita, lebih penting the mind of God. Karena itulah jalan-jalan Tuhan, God's way. Itulah kehendak, God's will. Itulah cara-cara Allah, God's plan, rencana Allah digenapi dalam kita. Kalau kita cuma berdoa minta Tuhan, kiranya tanganmu melindungi kami, limited. Tapi God's mind yang ada dalam pikiran Allah, kalau kita bisa masuk ke sana, saudara akan mudah mengerti tentang jalan-jalan Tuhan, the way of God. Saudara akan mudah mengerti the will of God, kehendak Allah. Saudara akan berjalan dalam the plan of God. Tentunya bukan rancangan kecelakaan. Hari-hari ini kita dibawa untuk lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Menghadapi keadaan dunia, menghadapi keadaan negeri-negeri, bangsa-bangsa, dan kondisi bela sampar yang sedang datang, yaitu COVID-19, maka kita mementingkan untuk ngerti purpose Allah hari-hari ini.
Dan Tuhan mengajar kita supaya di dalam kehidupan Kristen kita ini kita tahu purpose of prayer. Kenapa kita mesti berdoa? Kenapa doanya bukan doa sekali hari Minggu sehingga kita mengaminkan pemimpin doa. Tadi Pastor Regi berdoa, kita amin Tuhan. Tapi masing-masing setiap hari punya kehidupan doa, prayer life. Saudara, pada waktu seseorang ditanya, iya kalau Tuhan itu berdaulat, Tuhan kan gak bisa didikte oleh kita. Kalau Tuhan gak bisa didikte oleh kita, kenapa kita mesti minta dia mengubah sesuatu? Perhatikan, memang benar Allah adalah Allah yang sovereign, berdaulat. Memang benar Tuhan tidak bisa didikte oleh kita. Mengapa? Karena Allah yang berdaulat, dia berdaulat di atas firman-Nya. Jadi kalau firman-Nya berkata, mari datang kepadaku, hai yang berlelah berpikiran berat, aku beri kelegaan. Kita datang dalam doa. Tuhan membatasi dirinya dengan firman yang diucapkan menjadi sebuah law. Titah peraturan Tuhan. Sempurna, Mazmur katakan. Tuhan tidak pernah violate, Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya. Jadi jangan heran. Bagaimana Abraham di dalam kitab Kejadian, kalau sudah baca Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan doa-doa yang luar biasa. Allah berfirman, Allah berjanji, Allah menuliskan firman-Nya. Dan Allah menggenapi firman-Nya. Tidak ada satu firman pun gagal. Jadi kalau Tuhan berkata berseru, karena kondisi sakitnya Abimelekh dan seluruh pasukannya, Abraham berdoa, dikatakan Abraham berdoa, mereka sembuh. Sakit sembuh, minta Jehovah Rafa menyembuhkan. Karena Allah berfirman. Musa berdoa. Tiap kali ketemu Firaun berdoa. Bangsa Israel itu bangsa yang bebal, bangsa yang menjengkelkan. Sehingga satu kali setelah di padang gurun, saudara, di kemah-kemahnya itu api menjalar, kebakaran. Dikatakan Musa berdoa dan api berhenti. Saudara, nah kita menuliskan tentang doa bangsa Israel dihadang musuhnya, dikatakan datang berseru berdoa, maka Allah membela mereka. Hizkia sakit hampir mati, dia datang berdoa meredahkan diri, dan Tuhan berjanji, Jehovah aku Allah yang menyembuhkan. Allah berfirman, Allah menggenapi. Hizkia diperpanjang 15 tahun, musuh dihalau. Saudara, Alkitab menuliskan Elia berdoa. Dan Tuhan menolong. Dan Allah berkata, jikalau aku menutup langit, gak ada hujan. Betul? Ya. Jikalau aku melepaskan balas sampar. Jikalau aku menahan langit sehingga kamu gak bisa panen. Tapi kalau umatku datang berdoa, meredahkan diri, mencari wajahku, berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Jadi Allah tidak pernah melanggar firman-Nya. Tapi Allah ingin kita manusia berdoa. Di sini kita lebih mengerti hari ini. Allah berdaulat sesuai dengan firman-Nya. Dan Allah akan melakukan sesuatu sesuai firman-Nya. Dia tidak akan pernah melanggar. Saudara, jadi kita tidak menjadi manusia yang pasif. Karena Tuhan berdaulat, kita enggak perlu berdoa semamanya Tuhan. Oh enggak, Tuhan berkata minta, ketuk, cari. Kau akan temukan. Pagi hari ini, mari kita membuka hati kita. Karena Tuhan ingin banyak berbicara kepada kita. Ada panggilan berdoa, a call to pray. Panggilan berdoa ini dituliskan dalam Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku.
Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Ini hal yang penting. Jadi Tuhan memanggil umatnya, bangsa pilihan itu berdoa. Yesus di Perjanjian Baru mengajari murid berdoa. Para rasul bukan cuma melayani orang-orang Yahudi, tapi Gentiles, bangsa-bangsa lain. Mengajar, menghidupi kehidupan doa. Kitab Wahyu ditutup dengan di surga cawan kecapi. Cawan yang besar berisi doa orang-orang kudus. Orang yang dikuduskan. Kecapi, pujian, nyanyian, penyembahan, ucapan syukur. Cawan berisi doa orang-orang kudus. Dan dikatakan kalau ini digoncangkan, maka datanglah malapetaka dan segala hal. Untuk membuat apa? Manusia takut dan bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan. Panggilan berdoa, mereka akan kubawa. Tuhan bilang, aku akan bawa mereka, I will bring to my holy mountain. Akan kuberi kesukaan. Aku akan berkenan kepada semua yang dibawa dipersembahkan di mezbah, altar, doa. Jadi saudara doa. Tapi ayat ini untuk siapa? Ayat 6-nya itu berkata, orang-orang asing juga yang menggabungkan diri, jiwa-jiwa, untuk mengasihi Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Untuk menguduskan hari Sabat dan tidak menajiskan. Untuk orang-orang yang menggabungkan diri untuk memegang firman Allah. Berpegang kepada firman Allah. Mereka akan kubawa ke Gunung Kudus. Kuberi kesukaan di rumah doaku. Haleluya. Saudara. Hari ini firman ini berlaku untuk kita. Selama beberapa minggu saya baca Yesaya. Sudah berlaku untuk kita. Kita dipanggil dari luar. Saudara bertobat saya nggak tahu kapan. Dibaptis macam-macam. Dari kecil bisa Kristen atau baru setahun, 2 tahun, 5 tahun yang lalu. Kita dibawa untuk mengasihi Tuhan. Untuk melayani, mengenal Dia. Lalu mulai menguduskan hari Sabat, mulai beribadah artinya. Lalu berpegang kepada perjanjian firman Allah. Mereka, kita ini hari ini dibawa ke rumah doa. Gereja is a house of prayer. Sebab itu Yesus marah pada waktu di bait Allah yang dibangun harusnya untuk apa? Jadi rumah doa. Lalu dijadikan tempat sarang penyamun atau orang cuma berdagang, berjual beli dengan cara yang kasar karena ada yang merampas dan lain sebagainya. Artinya saling menipu, saling melukai, saling mengambil. Itu yang terjadi dan Yesus marah. Bukankah, dia mengutip ayat ini. Bukankah rumahku, perhatikan, rumah Allah, Yesus adalah Allah. 100%. Bukankah rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Kok kamu jadikan sarang penyamun? Saudara, hari ini kita bersuka cita. Kita mesti bertanya pada diri kita, why prayer is so important? Mengapa doa menjadi penting? Yang pertama, karena doa membawa surga turun. Prayer brings heavens down. Yesus mengajar berdoa. Murid-muridnya kan tanya, guru ajarin kami berdoa dong. Seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya sehingga Yohanes pelayanannya itu efektif, efisien dan menghasilkan tuayan. Dia berkata bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Yang berlekak-lekuk akan diratakan, yang berlubang-lubang akan ditimbun. Yang berkelak-kelok diluruskan, itu pelayanan Yohanes. Dia berkhotbah, dia berbicara, orang berduyun-duyun datang memberi dirinya bertobat. Dibaptis, baptisan Yohanes. Saudara, Yesus tidak perlu bertobat untuk dibaptis Yohanes, bukan. Yesus hanya mengenapi tata cara keyahudian mereka. Di usia 30 tahun, seorang Yahudi baru boleh jadi imam. Sebab itu Yesus melayani usia 30 tahun. Dia tidak ada celah, tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran, sinless.
Tapi dia ingin menjadi teladan tentang ketaatan terhadap Taurat waktu itu. Dan setelah Yesus baptis, sebelum dibaptis, Yohanes bilang, aduh lepaskan kasutnya aja, aku nggak sanggup. Dia anak domba Allah yang kudus. Ini nggak basa-basi. Yohanes ngomong, dia tahu ini yang kudus, datang dari Allah. Dan Yesus dibaptis. Hari ini kita semua, para murid diutus ke segala bangsa, dikatakan pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara, kita percaya hari ini Yesus berkuasa. Murid tanya, guru ajarin kami berdoa. Seperti Yohanes ngajar murid-muridnya. Dan Yesus ngajarin doa yang kita sebut sebagai doa Bapa kami. Ya, nggak tahu ini muncul dari mana istilah doa Bapa kami, tapi komplit saudara. Bapa kami yang ada di surga, Yesus ngajar. Dikuduskanlah namamu. Ya. Lalu ayat itu berkata ayat 10, datanglah kerajaan. Boleh baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi makna pentingnya panggilan berdoa yaitu membawa surga turun. Kekayaan surga, hikmat surga, kekudusan surga turun. Makanya waktu Salomo mentahbiskan bait Allah bersama seluruh rakyat dan umat yang beribadah, nyanyian, pujian, penyembahan, karena diajar Daud seperti itu, mereka pasti nyanyi, menari, pakai semua alat-alat musik. Mazmur 150, maka setelah Salomo berdoa, surga turun, apinya turun, bakar persembahan di mezbah. Saudara, Tuhan sanggup datang hari ini dalam hidup kita. Pada waktu kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan supaya kerajaan Allah turun ke bumi. Kebenaran, kekudusan, damai sejahtera, berkat-berkat surgawi terjadi. Dan kita lihat Alkitab menuliskan hampir di semua pasal Kejadian sampai Wahyu tentang doa yang didengar oleh Allah. Ada gak doa yang didengar oleh Tuhan? Ada. Yaitu doa orang munafik. Doa agamawi. Doa pamer. Yesus lihat janda itu sungguh-sungguh. Tapi beragama pakai jubah agama. Dengan kemunafikannya doanya, aku lebih baik dari dia. Ini perjamuan kudus, dia lebih berdosa dari aku. Wah dia, enggak lah, aku Tuhan, aku. Ini doa kesombongan orang munafik. Yesus mengajar murid-muridnya, lihat itu. Yang itu enggak. Ini yang tulus, yang berintegritas. Habil Kain, kitab Kejadian, doa, bawa persembahan. Yang satu diterima, satu enggak. Saudara, bicara tentang purpose, tentang motif berdoa. Saya yakin Tuhan ingin kita mengenal Dia. Kita diminta hari ini kita ada di negeri ini. Tuhan taruh kita di sini. Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya ialah kesejahteraanmu. Boleh kita bangkit berdiri sebentar? Boleh saudara lihat ke belakang, utara, selatan, timur, barat. Arahkan tangan saudara, angkat tangan. Bisa berdoa untuk Singapura. Sekarang saya beri waktu setengah menit. Speak blessing to Singapore. Di tempat-tempat kami tinggal, di apartemen, di HDB, di landed, kami berdoa di lingkungan, di keluarga, neighborhood, komunitas sekitar rumah kami angkat tangan kami. Kami mau usahakan kesejahteraannya. Bless Singapore. Berkati tanah, negeri, penduduk, masyarakat, bangsa, pemerintah kami Singapura. Oh Ramah Mahatrakara.
We speak blessing in the name of Jesus. Utara, selatan, timur, barat, sentral Singapura, pintu-pintu gerbang Singapura. Di bulan-bulan mendatang, Tuhan, Engkau bekerja kuasa-Mu. Dan kami merendahkan diri, memanggil Engkau. Lawatlah Singapura. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk, saudara. This is the way how you pray. Sometimes you pray just, you look down. Tunduk kepala. Bagus, itu hormat. Dari kecil kita diajar kalau doa itu lipatlah tangan, tunduk kepala, tutup matamu supaya apa? Konsentrasi. Hari ini kita diajar mengangkat tangan, memuliakan Allah. Kita menutup mata betul supaya fokus bersama-sama. Tapi kalau saudara di tempat umum, buka mata bisa sambil melihat semuanya sekeliling di kantor saudara. I pray for this. Dalam hatimu engkau berdoa. Kalau engkau enggak berkata-kata bahasa Indonesia, bahasa Inggris, you pray in spirit. Saudara, engkau berdoa. Engkau berdoa waktu bangun pagi-pagi, engkau berlutut, engkau apapun engkau lakukan. Engkau berdiri di hadapan Tuhan di gereja bersama-sama, angkat wajahmu karena kemuliaan Tuhan sedang menyinari kita. Engkau berdoa. Kesejahteraan kota, usahakan. Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into. Tuhan bawa kita ke kota-kota, ke tempat-tempat dunia kerja, kantor saudara, tempat tinggalmu, usahakan peace and prosperity. Bicara tentang peace in the soul, peace in the heart, but prosperity talking about economy. Saudara kerja, sudah sungguh-sungguh berbisnis dengan profesi kita, tapi benar supaya tempat di mana kau ada itu sejahtera dan prosper. Diberkati Tuhan, Kanada saudara. Lihat Yusuf ditaruh Tuhan, sejahtera, Mesir. Keluarganya datang, seluruh Mesir makan di tengah kekeringan 7 tahun. Yang kedua, prayer. Prayer, the power for spiritual wisdom. Saya nggak mungkin uraikan ini dalam khotbah pagi ini, tapi 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 6 bicara tentang penginjilan. Hati yang gelap bisa diterangi, tapi dikatakan di Efesus hati yang gelap akan diterangi, dan kalau tidak bisa maka saudara berdoa. Apa yang terjadi seperti Paulus berdoa, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jemaat Efesus yang banyak percampuran dengan budaya. Tantangan kita hari ini adalah tantangan budaya. Cultural challenge. Tantangan di dunia ekonomi. Business challenge. Tantangan di kemajuan teknologi dan membuat orang sibuk dan menjadi lupa Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, ateis. Tantangan di mana kita nggak peduli lagi beribadah, kita segala sesuatu nggak cari Tuhan, nggak ambil Alkitab sebagai dasar hidup kita, menjadi seperti orang sekuler, orang dunia, secularism. That's the challenge. Tapi Tuhan berkata, Paulus bilang, Efesus jemaat, aku ingat kamu dalam doaku. Berarti kita mesti saling mendoakan. Hari ini ibadah kita, ini didoakan tiap hari. Dari Senin pagi hari, dari jam doa saat teduh menara doa terus sampai Sabtu puasa kemarin. Didoakan ibadah hari ini. Dan tadi pagi pun didoakan oleh tim yang datang, pengerja yang datang lebih dahulu, yang lain kerja di belakang, yang lain berdoa, yang lain mendoakan. Saudara, supaya kita bisa membawa damai, kita bisa membawa kesejahteraan kota, negeri di mana kita ada. Yang ketiga, why prayer is important. Yang pertama, membawa kerajaan Allah turun, bring heavens down. Yang kedua, ada spiritual wisdom, hikmat untuk menyatakan Kristus di tengah kegelapan. Yang ketiga, jangan lupa kita ini ada di dalam peperangan rohani, spiritual warfare. Jadi prayer as spiritual weapon, senjata peperangan rohani.
Ayatnya panjang, Bapak Ibu baca saudara di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 17. Tapi saya baca satu ayat sebagai penutupnya 18. Dalam segala doa dan permohonan, baca sama-sama 1, 2, 3, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tadi siapa orang kudus? Orang yang dipanggil datang untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk menguduskan hari Sabat, untuk memegang firman Allah. Itu orang kudus. Saudara, di tengah keadaan peperangan rohani di mana roh jahat semakin kejahatan dan di balik itu adalah pekerjaan Lucifer, si iblis, yang hari ini sedang goncang, dia mentertawakan dunia, terutama orang Kristen. Nah, kamu sudah nggak bisa punya iman. Nah, kamu terserang. Nah, kamu sakit. Nah, kamu, saudara. No. Kita mengangkat doa-doa peperangan rohani, mengikat pekerjaan iblis, dan melepaskan berkat, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Dan gereja Tuhan ada untuk masuk dalam peperangan rohani. The church. Gereja bukan saja rumah doa, a house of prayer. Gereja bukan rumah roti, house of blessing. Gereja bukan hanya family of God, keluarga Allah. Gereja bukan hanya mempelai Kristus, the bride of Christ. Gereja juga adalah tentara Allah yang berdoa melawan kuasa roh-roh jahat di udara. Tentu ada banyak kesaksian kalau saudara mengikuti ibadah-ibadah di Woik pada hari Kamis, Sabtu, apa saudara akan dengar banyak kesaksian. Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan, Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan, Tuhan memberikan favor, dan Tuhan bekerja melalui doa-doa. Sehingga pekerjaan iblis tidak bisa lakukan seenaknya. Iblis nggak maha hadir. Iblis tidak maha tahu. Iblis tidak maha hadir. Pada waktu kita ada dalam rumah doa, di dalam ruangan doa, di dalam penyembahan kita, iblis tidak bisa sentuh kita. Apalagi kalau sudah berdoa, menyembah di dalam roh, maka iblis sungguh-sungguh bingung dan gak ngerti. Kalau sudah berbahasa Indonesia, pikiran jiwamu tiba-tiba, tapi kan ini masalah besar, tapi kan ini gak mungkin, tapi ini kan kata dokter begini. Saya katakan hari ini, berdoa dalam roh, berdoa dan berjaga-jaga di dalam doamu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Sekarang langkah-langkah untuk kehidupan doa. Steps for prayer life. Yang pertama, kenali Tuhan sungguh-sungguh. Kenali firman-Nya. Kalau kita nggak ngerti firman-Nya, kita nggak bisa berdoa sesuai firman. Jadi banyak orang doa, orang Jawa bilang karpe dewe mau-maunya sendiri. Ya saudara, bertahun-tahun dia berdoa untuk ngotot yang itu. Padahal kehendak Tuhan lain. Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya. He never violate his word. Tuhan berdaulat, yes, sesuai dengan firman-Nya. Dan firman-Nya ada pada kita. Kalau kita tidak menggali, kita tidak menikmati firman-Nya, kita nggak bisa berdoa sesuai kehendak Allah. Jadi Hosea 6 ayat 3 dan ada banyak ayat yang lain. Mari satu ayat, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk kenali hati Tuhan. Itu diminta keseriusan. Bukan cuma datang belajar Kom 100 selesai. Wah, saya sudah lulus, saya sudah kenal Tuhan. Knowing God. No. Dikatakan mari kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang pada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita hidup dalam dua musim, tapi pasti datang hujan. Saudara, itulah Tuhan. Yang kedua, punya hubungan pribadi, pengalaman, encounter dengan Tuhan. Ini penting, saudara. Banyak orang Kristen rajin beribadah ke gereja, sudah melayani tapi nggak pernah sentuhan sama Tuhan. Jadi dia menuntut, saya mau khotbah yang bagus dong, mau yang ringan dong, yang enak dong, yang menyenangkan saya dong, blessing dong, healing dong, hidup semau gue. Pokoknya Tuhan sayang sama saya. Wait,
Kalau orang encounter ketemu Tuhan, maka dia akan diubah perspektifnya, tujuan hidupnya. Dan dia ngerti akan panggilan Tuhan. Berapa banyak yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Aku mau di dalam doa-doaku minggu ini, aku mau encounter ketemu Engkau. Ngalamin Tuhan sungguh. Paulus, waktu dia Saulus belum kenal Tuhan, dia mau coba aniaya. Tuhan datang. Sebetulnya hati kecilnya, kenapa sih Stefanus yang aku saksikan tuh dibunuh, kok malah angkat tangan, bersukacita, gak marah. Dia pengen tahu apa rahasianya itu para rasul begitu militan sama Tuhannya. Itu orang-orang percaya, orang-orang di Antiokhia. Paulus, Saulus ketemu Tuhan. Waktu ketemu, sinari, jatuh, buta. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ada suara. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan dalam Kisah Rasul 26 ayat 15, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bagian terakhir, bagaimana kita hari ini langkah kita untuk lebih mengerti, maka bangun hubungan intim dengan Tuhan. Intimacy with God. Daniel ditangkap karena dia tidak mau berdoa kepada raja 30 hari. Lalu Daniel begitu mendengar berita, wah, dia dicelakai, ditrap, diplot untuk dihukum gua singa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar tingkap terbuka 3 kali ia berlutut berdoa memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali. It's a lifestyle. The young Daniel, the teens Daniel, even the mature Daniel, seorang yang duduk di pemerintahan, dia tetap melakukan ibadah, gak takut. Alhasil Allah bela. Gua singa dikatup mulutnya. Saya kemarin tunjukin Bu Betty, ini gambar kalau Daniel di gua singa, ya hari ini gak ada saudara. Singa-singa jadi teman dia. Itu luar biasa. Jadi lifestyle, kehidupan doa dengan Tuhan menyebabkan perlindungan Allah itu sempurna untuk dia. Menyebabkan musuh mau bikin jahat apapun tidak akan mengena. Kutuk boleh dilepaskan. Alkitab berkata tidak akan mengena tanpa salah. Santet, tenung, sihir kepada saudara tidak akan mengena tanpa alasan. Alasannya kalau buka celah, yes. Tiba-tiba kita orang Kristen, jadi bengong, jadi sakit, jadi ini dan itu. Saya berdoa pagi ini, semua kita mengerti, Tuhan panggil kita berdoa. If you read the Bible, God speak and talk to you. But if you pray, you talk to God. Inilah 2 arah. Doalah sesuai dengan firman Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama, Tuhan memberkati kita.